Nah dia sisa sendiri. Sampai akhirnya dia nengok ke belakang, dia ditabrak mobil. Si musuhnya? Iya, musuhnya ditabrak mobil baru di... Geng, kembali lagi di What's Good TV. Oke geng, hari ini gue udah sama seorang teman. Ini namanya Eko. Kok, gue selalu salah nyebut kok. Tadinya mau nyebut Eko PMB, takut kesebut PKB kan, perguruan katak beracun. PKB juga sebenarnya. Ah, lu gabung PKB? Bukan perguruan itu. Oh, beda. PKB itu ada aliansinya. Aliansi dari si PKB Dari sekolah gua. PMB Korpri Bijer. PKB tuh. Ya, itu dari STM. Kalau mungkin yang PKB kan ada dari itu. Berarti ada hubungannya sama Bijer? Ada. Baik. Makanya PMB Korpri Bijer. Korpri itu apa? Korpri itu sekolahan. Sekolah juga. Ya, Korpri 2 Balaraja. Oh, aliansi itu ya. Jadi nih PMB itu dari Tiga Raksa, PMB 21. Korpri 2 itu dari Balaraja, Bijer itu Bipuri Serpong. Bipuri Serpong. Padahal jauh-jauh tuh ya, tapi Jauh, tetap bisa iya. beraliansi ya. Itulah dibalik apa ya? Ya maaf nih, ya kericuhan. Ya gue bisa bilang tawuran itu negatif gitu ya. Iya. Ternyata ada yang namanya persahabatan ya, persaudaraan walaupun Persaudaraan, jauh. in the bad way gitu ya. Jadi bukan di jalur yang benar persahabatannya. Pasti ada hikmahnya. Pasti apa gimana? Kok apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi sebelumnya nih ya, sebelum kita bahas tentang lebih jauh di dunia lu di jalur, gue dari tadi tuh gue cukup menarik melihat fashion lu ya, baju lu. Ini apakah ini ada ciri khas tertentu kok atau apa? Gue lebih seneng budaya sih, lekat ke Jawa, jadi gue orang Jawa. Oh iya. Iya, orang Jawa, jadi kayak lebih lekat aja sih. Ini Jawa berarti? Jawa. Pakaian Jawa. Namanya apa? Ada Kayak nama- batik lesir. batik lesir. Iya, kalau nggak salah biasanya gue batik lesir. Batik lesir. Iya, yang biasa dipakai Sunan Kalijaga. Oke, ya akhirnya ada ilmu lah yang bisa kita dapat dari Eko ya. Ternyata ini adalah batik lesir ya, Iya. khas Jawa ya. Iya. Tapi dari logat lu kok kayak Sunda ya kok? Karena udah lama di Tangerang. Oh Udah lama di gitu. Tangerang. Udah berubah ya? Iya, maksudnya kalau dibilang lo Jawa, gue jujur aja gue nggak bisa ngebedain Nggak bisa wajah ya. ngebedain ya. Wajahnya, gue biasa dari logat kan. Kalau Dari logat, nama kan udah keciri, Bang. oh iya, pakai O ya. Eko, Anto, Purnomo, gitu-gitu kan tuh pasti dari Jawa tuh ya. Sutrisno. Sutrisno. bener. Kalau udah ujungnya O. Tapi ada kisah nih kok. Tapi nggak apa-apa kita cerita dikit ya. Siap. Karena lo bilang kalau dari nama udah kecil Iya. ya. Dulu pas konflik Aceh kok. Apa tuh? Konflik Aceh. Iya. Kan itu sempat rasis juga. Jadi orang-orang yang bukan keturunan Aceh tuh pada ditembak-tembakin juga Iya. kan waktu itu. Jadi orang-orang Jawa yang ada di Aceh pada ganti nama. Iya. Oh, iya. karena nggak mau identitasnya. Iya, gitu. iya, ada yang namanya Anto jadi Anta, gitu, serius. Itu lucu tapi menyeramkan Iya. zaman dulu. Jadi orang-orang tuh kalau udah ujungnya nama, oh, wah orang Jawa nih, iya. orang Jawa gitu dulu di Aceh. Karena patokannya biasanya walaupun kita bukan orang Jawa, misalnya kita dari Sunda, Iya. cuma ngukurnya pulau. Pulau bener Pulau Jawa. Iya. iya, padahal Betawi Iya, ada, Betawi Sunda ada gitu ya. Aduh, waduh seneng banget nih ketemu sama Eko hari ini nih. Jadi sekarang status sebagai santri. Aduh, biasa ya di rumah ya kita ya. Iya. Oke, kok kemarin kan kita sempat ngundang salah satu bintang tamu, anak dari dari Tangerang Kabupaten lah ya. Namanya tuh Sekolah Setiabudi. Oh, dari sebutannya. Rangkas. Dari Rangkas itu ya. Masuknya udah beda kabupaten. Beda kabupaten ya dari sebut. Ternyata dari cerita yang diangkat di situ tuh disebutlah nama Eko PMB. Iya. Wah, akhirnya saya tertarik nih, wah Eko PMB berarti ini orang ada ceritanya nih Iya. gitu. Makanya hari ini saya ngundang Eko di sini. Saya pengen cerita-cerita pengalaman Eko dulu sama yang mungkin kita memberikan sedikit maaf kalau misalkan kata-kata edukasi kayaknya orang-orang nggak bisa terima gitu ya. Mungkin bercerita sedikit pengalaman yang merugikan gitu ya. Ya kan, merugikan semasa Eko sekolah gitu. Jadi PMB itu STM Pembangunan. Pembangunan 21. Pembangunan 21. Eko tuh angkatan tahun berapa berarti? Aturan gua angkatan lulus 2016, Bang. Terus Karena harus tinggal kelas jadi 2017 gua, Bang. harus tinggal kelas.
Tinggal kelas kenapa? Tawuran? Bukan, ada kayak administrasi yang nggak bisa gue sebutin lah. Ada sedikit miskomunikasi di situ. Intinya problem lain lah Iya, di problem luar lain. tawuran ya. Di luar tawuran. Dan lo sendiri menjadi seorang pelaku tawuran itu, apakah sudah semenjak lo di PMB ini atau dari sebelum-sebelumnya udah? Gue baru, mungkin kalau gue nggak dengar tawuran-tawuran, mungkin gue dari SD udah, karena circle gue banyak anak STM bang. Cuma kalau gue jadi pelakunya bener-bener pas STM. SMP enggak? SMP nggak, karena gue MTS. Oh, madrasah ya? Madrasah. Iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya ada keributan, mungkin ya fight one-to-one. Oh, oke. Jadi ke bawah circle lah, mungkin pas masuk STM, circle-nya berubah. Nah, baru di situ gue kecanduan. Canduan itu ya. Dan lo itu turun tawuran di STM gara-gara nonton podcast siapa? Serius nih nanya malah Aduh. ketawa. Kan katanya sekarang tawuran gara-gara Ya, podcast. sekarang lagi marak mungkin gara-gara podcast. Kalau dulu Dulu apa? biasanya emang ke bawah circle kali ya bang ya. Kenakalan biasanya orang kan dalam hal apapun mungkin circle yang paling pertama mempengaruhi. Tapi kan ada juga tuh yang bilang kalau dia itu harus ikut basis dorongan dari alumni kalau enggak senior gitu. Kalau lo sendiri? Kalau gua nggak ngerasain ya, gua independen masuk PMB itu gua independen. Jadi sebelumnya gua bukan apa ya? Bukan masuk PMB dulu bang. Ada salah satu sekolah yang gua diririhin sama orang tua. Lu kalau masuk sekolah sini, lu mama kasih HP lah gitu ya kan, mama kasih HP gitu. Ya udah gue sekolah di situ tuh selama 3 bulan dan gue nggak betah. STM juga? STM. Oh, oke. Cuma ya beriring berjalannya waktu ya kan, baru tuh gue nemuin tuh PMB, ada relasi. Udah kok masuk PMB aja. Nah, pindah lah gue ke PMB. Jadi nggak ada lah dorongan gue. Gue juga sebenarnya walaupun tahu PMB itu suka tawuran, cuma kan gue nggak tahu nih situasi di dalam sekolahan ini seperti apa. Jadi nggak ada dorongan. Ya tiba-tiba gue ketemu circle yang nggak taunya pelaku tawuran semua gitu. Oh, berarti ada juga orang yang masuk PMB ini yang nggak mau tawuran ada? Ada. Di setiap sekolah pasti ada bang. Gue yakin di setiap sekolah ada. Karena ada anak basisnya, ada anak yang benar-benar belajar, dia nyari ilmu di sana gitu. Dan itu kalau misalkan anak-anak yang benar belajar ini nggak digangguin sama anak basis? Enggak, kalau zaman gue nggak rese sih. Nggak rese ya? Iya, itu masing-masing lah. Tapi tetap aja kalau mereka balik dari jalur, lihat seragam dari pihak sekolah lain ngeganggu kan? Pasti itu. Itu yang ditakutinnya sebenarnya begitu, anak-anak yang nggak ikut basis sebenarnya yang ditakuti seperti itu. Ketika lu pulang, lu ketemu musuh, siapa yang mau tanggung jawab? Oke. Pada akhirnya buah si malakama kan? Maju kena mundur kena tuh, bener-bener. Oke kok, berarti lo dari, lo pindah kelas 1? Kelas 1, baru jalan 3 bulan, kelas 1 dan akhirnya gue pindah ke PMB. Oke. Sedikit flashback lah ya, cerita pengalaman lu pas lu di jalur. Di kelas 1 itu lu baru masuk, minggu keberapa lu akhirnya ikut terjun tawuran langsung tuh di PMB? Minggu keberapa ya, Jak? Udah jelang beberapa bulan lah. Oh, oke. Jadi ayo jalan, kayak dulu kan ada kelas pagi, ada kelas siang. Nah, kelas siang ini jalan gua. Kelas siang gua jalan, kelas 2, kelas 1, nggak ada kelas 3. Nah, mulai di situ gua. Masih ingat nggak pengalaman pertama kali? Masih ingat. Ini kocak sih sebenarnya, menurut gua kocak. Jadi gua jalan di kelas 2, kelas 1. Udah itu gua warawiri, nggak ketemu musuh. Sampai akhirnya gua balik ke jalur gua dan gua ketemu mantan sekolah gua ini. Oh iya? Iya. STM itu? Iya, STM itu gua ketemu. Udah tuh dia dimantekin kan, dipantekin sama dia. Gue masih ngeliatin, gue masih bengong dengan polosnya gue kan, nggak tahu situasi tawuran itu seperti apa kan. Polos gue. Kok pada mundur? Siapa? Anak-anak gue tuh. Oh, yang dari PMB? Iya, kok pada mundur. Nah baru gue maju tuh, gue megang senjata, gue maju, gue nahanin kan. Tes. Kalau anak sekolah dulu kan identik dengan celana nyetrit. Nyetrit itu maksudnya gimana? Nyetrit, jadi dia begitu. Nyetrit, jadi kita ngangkang dikit biasanya sobek tuh gua. Oh, maksudnya sempit gitu? Iya. Oh, oke. Celana nyetrit kan. Set. Sobek apa? Ini kancingnya copot. Copot. Nah pas gua lagi ngetrekin celana gua melorot. Aduh. Terus Pas melorot, ya udah gengsi dong, gua mundur. Gua main gengsi mundur. Satu posisi emang serba salah. Satu, gua nahan celana begini kan. Gua nahan celana sambil megang senjata. Tapi posisi celana gue melorot, tensin dong gue, sampai akhirnya ada yang ngamatin tuh bocah tes, baru tuh gue cabut, udahlah gue cabut lah. Gitu. Dan anak-anak sekolah itu dia nggak tahu lu sebenarnya alumni, bukan alumni ya, keluaran dari sana gitu. Iya nggak tahu. Nggak tahu ya. Karena kan cuma beberapa bulan gue di sana numpang nama doang. Oh. Numpang di absen. Absen.
Dan di kejadian itu nggak ada korban ya? Nggak ada Dan korban. itu ya maksudnya sekolah PMB-nya sendiri udah mundur duluan gitu ya? Iya. Lo tahu nggak kenapa mundurnya? Kenapa? Ya gue nggak ngerti sih, mungkin ya udah posisi panik, ada warga segala apa gitu ya. Oh, oke. Sekolah pertama lo itu juga ternyata orang-orang tawuran Iya, juga? orang-orang tawuran juga. Oh. Cuma gua nggak betah di situ. Nggak betahnya kenapa? Nggak tahu, nggak kehatian aja ya. Biasanya apa-apa kita dimulai dari hati aja, mungkin nggak kehatian. Temen nggak nyambung Iya. mungkin ya dari situ ya? Oke. Terus kok itu tahun berapa itu lo pindah itu? Gua tahun 2013 pindah. 2013. Iya, 2013. Ada nggak sih kejadian yang mungkin lu nggak pernah bisa lupa di jalur gitu? Awal-awal ya, yang bener-bener memicu bener adrenalin gua nih. Waktu itu pernah gua 5 orang lawan 3 sekolah. 3 sekolah. 3 sekolah, gua 5 orang. 3 sekolah itu kalau dihitung berapa? Ya mungkin dia kalau gabungan bisa hampir 70 orangan lah. 70 orang ya? Ya. Kalau kita taruh dari sekolah 20 sampai 30 orang lah. Ya. Ya kan kecilnya. Ini gua nggak bisa ngitung ya. Gimana mungkin 30 orang lebih lah satu sekolah. Taruhlah 70 orang lebih lah. Yaitu gua berlima. Oh, kenapa bisa 5 lawan itu sekolah banyak banget? Jadi posisinya pertamanya emang gua jadi nongkrong nih sama anak-anak nongkrong. Nah si sekolahan ini jadi dia udah gua kontak nih pas gua nongkrong nih sama basis gua. Ini cuman basis gua. Gua telepon, "Oh, kok lagi ini nih. Musuhnya lagi ribut sama Korpri yang di Balaraja tadi tuh." Oh, nggak taunya bisa ribut sama Korpri. Ya udah kan gua balik tuh ke rumah teman gua kan. Udah pada tidur di situ, Bocah yang rumahnya dekat situ pulang, nggak taunya bocah yang dekat situ balik lagi ke tempat rumah teman gue ini yang lagi pada tidur nih bocah. "Oh, ini ngajak janjian. Kok bisa ya kan?" Katanya tadi udah nggak mau. Ya mau nggak mau kan bang, udah diajakin, gila lah. Ibarat kata dia udah ngejual, kita Ya, beli lah ya beli, kan. ya. Tes, nah pas banget itu senjata ada 5. Jadi 5 orang tuh 5 pegang BR tuh. Satu-satu. Nah udah di depan gang, gue ngomong, gue udah punya feeling, dia pasti rame nih gitu. Pasti rame gitu. Kalau nggak rame hebat, ya kan? Cuma di sini kita yang diuntungkan apa? Kalau kita kalah wajar. Kalau menang disalutin. Iya. Bener nggak? Kalah wajar, menang disalutin. Sampai akhirnya ya udahlah gue naik truk ke BM kan. Tes. Nah di BM-an itu biasanya kan kalau dulu anak STM ada mitos jangan main cewek lu apes. Oke. Ya kan? Nah teman gue itu bilang, "Kok gue habis pacaran?" gitu ya kan. Gue habis pacaran, gue dokem langsung, gue diem kan, shock gitu. Panik, gue apes nggak ini, udah mau berlima ya kan. Nah dia balik nantang itu teman gue, "Udah sekarang gini aja biar pada nggak panik, mundur selangkah 10.000. Apa tuh? Mundur selangkah ceban. Bayar? Iya, jadi kita mau ribut nih, kalau kita mundur, kita bayar denda 10.000 satu langkah. Udah tuh anak-anak semangat, perjanjian. Saya sampai akhirnya bener ketemu. Dan musuh itu pun nggak sadar bahwa gua itu musuhnya. Oh, karena cuma sedikit. Nah, dia itu udah di pinggir jalan. Kita udah ngelihat, rame banget ya kan. Rame banget. Udah tuh teman gua ngibarin BR. PMB nih ya kan. Dia bakar rokok di situ di depan musuh. Musuh udah nutup jalur. Udahlah kita berantemin di sana. Dan ada korban dia juga. Dikeroyok jatuhnya. Jadi kan di musuh ramean nih, Nah ada satu musuh ini nahanin yang bertiga. Jadi musuh ini jebol sama gue berdua. Dari kanan kiri jebol. Nah si musuh ini masuk ke tengah-tengah sendiri. Ditahanin sama teman gue yang bertiga. Ditahan nih, teman gue yang 3 ditahan sama dia sendiri. Musuhnya udah, yang lainnya teman-temannya udah kabur sama gue berdua. Nah dia sisa sendiri. Sampai akhirnya dia nengok ke belakang, dia ditabrak mobil. Si musuhnya? Iya, musuhnya ditabrak mobil, baru dihantam sama temen gua, palanya. Hancur? Enggak, cuman kayak tapak golok sisir, cuman titik. Kan kalau golok sisir, dia ada giginya? Iya, gigi-giginya tapak. Masuk itu? Masuk. Anjir. Orang dilepasnya masih di situ sama dia, dilepas sendiri. Gila. Dan dari pihak kalian nggak ada yang disayurin tuh, kan rame banget 5 lawan tuh. Pala gua doang dibantai. Nah ini mungkin jadi ini gini nih kok banyak banget ya bocil-bocil atau siapalah penonton itu bilang, "Ah dongeng, masa iya?" Kan waktu itu Katak juga ngomongnya kan,
kayak satu orang lawan berapa sekolah gitu. Iya. Cuman kondisi di jalur itu ya gimana sih kok? Karena kan kalau secara logika sedikit lawan banyak udah pasti kalah yang sedikit dong. Iya. Nah, kondisinya gimana? Gimana caranya bisa yang sedikit ini ngalahin yang banyak tuh gimana tuh ceritanya? Jadi ngebagi bang, kita ambilnya dari pinggir. Dari pinggir. Gue ribut di pinggir, teman gue ribut dari samping. Jadi dari pinggir, kalau pinggir udah jebol, dia masuk ke tengah-tengah kita gini nih. Ke tengah jadinya ributnya. Yang pinggir udah jebol, kita bapas yang tengah. Karena kan gue sempat begini bang. Ini gue udah ngejebolin di pinggir, ini musuh masuk di sini gue. Makanya pala gue kebantai. Jebret baru tuh gue hantemin yang tengah-tengah. Biasanya kalau orang tawuran, jujur, 1 atau 2 orang yang udah lari di belakang biasanya panik semua. Oh gitu, Iya. walaupun dia rame, kalau yang namanya udah panik, itu tetap aja tuh ya, Iya. jebol ya. Ya suasana. Oke, nah mungkin itu penjelasan yang paling logis sih. Jadi sebenarnya bukan 5 orang ini benar-benar ngebantai semua, enggak. Iya. Jadi yang mungkin yang dibantai ada Yang depan. doang, yang Yang belakang depan. keburu panik cabut. Karena secara logika ya jujur aja, ya kenapa timbul kata-kata Iya. dibilang apa pendongeng handal Pendongeng handal? handal. Karena emang secara logika ya nggak mungkin lah, satu lawan banyak udah pasti dikeroyok mati. Kalau dia masih bilang pendongeng handal, datang aja ke rumah, kita nongkrong sama musuh-musuhnya. Orang sekarang gue udah berteman sama mereka. Apa musuh-musuhnya tuh? Iya. Dari sekolah lawan Sekolah itu? lawannya. Oke. Kita cut dulu ya azannya. Siap. Enak juga dari. Oke, berarti ya oke lah, masuk akal ya. Maksudnya kalau memang terjadi di lapangan kayak gitu ya, kalau menurut gue juga di lokasi lu cuma berlima, mau nggak mau harus ngelawan. Tapi kalau rame-rame tuh ada aja tuh yang mentalnya cupu, cabut. Sebenarnya yang ngerusak yang rame-rame sebenarnya bang. Oh iya? Iya. Karena ke distract yang lain ya? Distract. Satu lari, Iya. semua ikut? Iya. Bener. Itu tahun berapa kok? Yang 2015-an kalau nggak salah. Iya 2015-an. 2015-an. Itu yang paling lo ingat. Kelas berapa tuh berarti? Kelas 2 gua. Kelas 2 ya? Iya. Kelas Kelas 2 kedua. Kelas 2 kedua. Iya benar. Terus setelah itu ada kejadian lain yang pernah lo ini? Ada sih kalau dibilang kejadian banyak ya bang. Mungkin salah satunya ada pernah kita ngitung yang dikit aja lah. Karena gua jarang sih rame-rame gitu kalau bukan hari-hari gede. Oh gitu. Iya, jarang kayak tadi berlima, terus berdua gua. Berdua? Kok bisa tawuran berdua gimana? Lawan satu sekolah. Satu sekolah. Iya. Ceritanya gimana tuh? Jadi kan ada anak korpri. Anak korpri ngontek gua. Kok ayo ribut basis katanya. Cuma yang datang lu aja sama si botak satu katanya. Berdua aja. Botak siapa? Temen gua. Di satu sekolahan? Iya. Lu aja berdua katanya datang. Ya udah kata gua gitu kan. Terus gua datang, anak-anak otomatis tahu dong. Pada pengen ikut. Ya udah kita ke korpri. Ngumpul kok ribut basis nih katanya. Ini musuhnya mau ribut basis. Ya udah ayo jadiin. Nah, cuma gua udah disediain. Ini kok sweater, ini slayer. Hah? Ya kenapa gue bilang ya kan? Kenapa? Udah, lu pakai itu aja ntar musuhnya nggak mau ribut kalau udah ngeliat lu mah. Oh gitu. Enggak lah kata gue nggak mau, gue pakai baju biasa aja. Udah tuh pakai biasa. Kalau mau sini helm aja lah. Helm udah tuh. Terus musuhnya sekarang di mana? Gue bilang ya kan. Musuhnya sekarang di mana? Ada tuh di situ. Sampai ini kita. Jadi gue naik motor, anak korpi yang sebasis ini naik beman. Gue di belakang beman. Nah musuhnya itu udah di pinggir jalan bang. Oh udah nunggu. Musuhnya udah di pinggir jalan. Gue bilang yang beman itu lewatin, jangan berantemin di sini. Gue bilang. Kenapa tuh? Lewatin, kecot gue bilang. Kecot jangan dulu dirusuhin. Biar dia yang ngegelar duluan maksud gue. Udah lewatin. Tapi pas mobil ceper lewat itu, gue turunin yang di motor. Gue kan naik motor langsung gue turunin. Gue buka helm. Gue bilang, ayo lo. Pada tahu tuh. Wah Eko nih, sialan lu Eko, sialan. Cabut tuh dia tuh. Yang di pinggir jalan tuh cabut, Eko lu sialan. Kenapa? Mereka memang udah tahu lu ya? Dan tahu. mereka males gitu? Iya. Udah tuh cabut tuh dia. Wah Eko lu sialan lu. Udah tuh dia karena tahu ada gua kali ya mungkin di situ. Terus kedua posisi bocah korpi mungkin dibohongin. Ngomongnya ribut basis nggak taunya dia albes. Oh albes? Iya. Rame banget tuh? Jadi dia baru setengah bang di situ. Kenapa nggak mau dijabanin dulu nih sama dia? Karena yang ada yang dari sekolahan, ada yang masih di sekolahan, ada yang masih di basis lain.
belum ngumpul di situ semua, ditahan-tahan sama dia, diulur. Terus kata dia, udah tuh dijanjin lagi, udah lu maunya di mana? Ya udah ada ke daerah sini, pukul gua ke daerah yang makin jauh tuh. Kata gua yang penting mah berantem ketemu gitu ya kan, yang penting ketemu, udah jadiin aja di mana. Dijadiin tuh bocah. Gua ke daerah yang paling jauh, dia nggak ada bang, nggak taunya. Jadi gua balik lagi nih, gua kan tadinya ngelewatin, udah di sini nih, udah kontekin jadiin di situ. Dia nggak mau, dia mintanya ke daerah sono lagi. Otomatis gua balik ngelewatin tempat itu lagi dong. Tapi di tempat itu sepi, di pinggir jalan. Pikir gua kan dia udah jalan duluan dong ke sono. Pas gua nyampe sono nggak ada. Pas nyampe sono nggak ada. Wah, gua bilang di PHP ini. Udah balik dibubarin tuh, anak-anak dibubarin. Nah, nggak taunya dia udah ngumpul semua tuh di situ. Pas anak-anak bubar di tempat itu, di TKP yang sama. Oh, pas belum nyampe tadi. Iya, tadi dia ngumpet. Udah kumpul. Nah, gua sisa bertiga nih pengen ke rumah teman gua. Ngelewatin TKP ini nih. Nggak taunya astagfirullah, udah rame banget di pinggir jalan. Buset. Sudah rame. Nah, teman gua nih si botak, wah ayo kok ributin. Gua diem aja. Sempet ceng-cengan sih, dia udah ke jalan nih, gua lewat dia udah ke jalan. Weh, gua sialan, udah pengen ditangkap gua. Tungguin, kata gua di sini, tungguin. Si botak udah ngebet aja, ayo kok turunin, sabar gua bilang. Ini gua nggak bawa apa-apa masalahnya. Iya, bisa mati juga tuh. Gua nggak bawa apa-apa nih. Nah, gua ingat di situ, gua nyimpen gagang sapu di pinggir jalan. Oke. Gua ambil lah gagang sapu ya kan. Udah ayo, kata gua, jadiin tuh gua bertiga ke situ. Jadiin, dia udah ngegelar, udah nutup jalur ya kan. Gue masih di atas motor bang, ada jarak dari sini ke itu lu tuh hordeng, ya kan. Dia udah nutup jalur di situ, gue masih naik motor di sini. Gila. Tes, udah ditutup jalur ya kan, udah nggak ada yang lewat. Baru pas di depan dia gue baru turun, ayo lu, baru diamprokin, langsung ditabrak. Okay. Itu dapat korban banyak. Yang satu pas lagi dibacokin teriak nama gua. Hah?